warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Mizan Syaroni, MPDI, yang terhormat para hadirin yang hadir pada kajian pagi ini, kita panjatkan pada puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi ini kita masih bisa menghadiri kajian pagi ini dengan sehat walafiat. Tak lupa kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhir zaman diakui dengan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para jemaah yang belum bisa hadir, mungkin keluarga yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua keluarga kita semua dimudahkan permasalahan kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk kajian pagi ini yang dibawakan dengan Ustadz Mizan Syaroni, MPDI, dengan tema Tahziyatun Niyapsi 3, proses pembersihan hati dan jiwa. Mari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sunnatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, jadikan manfaat untuk kami semua ilmu yang pernah Kau ajarkan kepada kami. Ajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang manfaat bagi kami, serta senantiasa tambahlah perbendaharaan ilmu kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu, anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang cukup, serta amal ibadah yang dapat Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang tidak terlupa. Allahumma faqihna fid-dini wa 'allimna ta'wila. Ya Allah, fahamkan kami semua dalam ilmu agamamu dan ajarkan kepada kami untuk mentafsiri kitabmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk salat subuh berjamaah, kemudian bermajelis ilmu. Semoga semuanya kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena sungkan dengan baca ilani. Kata gak ngaji kok sungkan, kata ngaji ono timnas main masih. Kemarin saya WA ya, bagian yang ngaji pura kok ono timnas Indonesia main. Tapi infonya kalah lagi 0-1. Jadi wis sabar kasih Piala Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi landasan tazkiyatun nafs. An Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ini di tarjamah hadis ini, di syarahnya dijelaskan, beliau mendapatkan julukan Abi Hafs. Abi Hafs bukan karena anaknya Hafs. Hafs itu artinya singa. Beliau dijuluki Abi Hafs karena beliau
pemberani seberani apa? Singa. Dan beliau termasuk satu di antara orang yang didoakan Nabi supaya masuk Islam. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabir rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua laki-laki yang paling aku cintai karenamu. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Ini dua orang yang diharapkan keislamannya karena menurut matematis Nabi, dua orang ini kalau masuk Islam, Islam akan melejit di Mekah itu. Umar terkenal dengan keberaniannya, ditakuti oleh banyak orang. Kemudian Abu Jahal terkenal dengan kepemimpinannya. Dari dua orang ini nanti ternyata yang masuk Islam siapa, Pak? Umar atau Abu Jahal? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang masuk Islam, Abu Jahal tidak masuk Islam dan mati masih dalam keadaan apa? Kafir. Kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita pada pagi hari ini. Nabi itu biasa setelah sholat tidak langsung pulang, tetapi duduk-duduk di masjid, membuat halaqah, membuat majlis, menerima keluh kesah dari para sahabat. Karena nggak ada bali RW dulu, bali RT nggak ono. Orang beraktivitas di mana? Masjid. Bicarakan apa ya di masjid. Maka Nabi seorang pemimpin open house-nya itu di masjid. Setelah sholat dia langsung pulang. Beliau biasa kalau subuh tidak langsung pulang, tapi pulangnya setelah syuruk. Setelah syuruk. Kata Sayyidina Umar, ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah SAW, dzata yaumin, di suatu hari, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki. Muncullah seorang laki-laki, yang laki-laki ini tidak ada yang mengenal sama sekali. Dari mana datangnya, dia orang mana, namanya siapa, nggak ada yang mengenal. Nanti di akhir hadis Nabi mengatakan laki-laki ini adalah malaikat Jibril alaihissalam yang hendak mengajarkan pokok-pokok tentang agama kepada para sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad pernah melihat wujud Jibril asli berapa kali, Bapak? Berarti tak idul pres malaikat Jibril ketika menemui Nabi Muhammad itu seringnya berwujud seorang apa? Laki-laki. Dan laki-laki yang dipilih ya laki-laki yang tampan, bukan laki-laki sing gembel, bukan laki-laki yang rambutnya acak-acakan yang kelihatan lusuh, bukan. Nabi ketika menampilkan diri di hadapan malaikat Jibril ketika menampakkan diri di hadapan Rasulullah itu berwujud seorang laki-laki. Wa kana fil ghalibi ya'tihi fi surati Dihyah. Kebanyakan Jibril menyerupakan wujudnya dengan seorang sahabat namanya Dihyah. Dihyah ini seorang sahabat yang ajmalu ahli zamani, yang tertampan di waktu itu. Wa ahsanuhum suratan, bentuk fisiknya pun terbaik di waktu itu. Begitu juga ini ketika Jibril menemui Nabi SAW hendak memberikan pengajaran kepada para sahabat, mengajarkan kepada kita ketika datang ke majelis ilmu, ketika datang di tempat umum, berpakaianlah dengan pakaian yang apa? Rapi dan indah, terutama ke masjid. Karena Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjidin.
kenakanlah perhiasan atau pakaian yang indah kalian ketika setiap kali ke masjid. Orang sholat pakai kaos oblong sah atau tidak sah? Sah. Orang sholat sarangan tok, bebetane diunjuk ke atas, di atas itu sah atau tidak? Sah. Tapi nang masjid kaosan oblong ya sah, tetapi tidak punya apa? Etika atau adab. Itu ya. Jibril itu mengajarkan setiap ketemu Nabi rapi, resik, kelihatan apa? Ganteng. Nah, ganteng. Jadi Nabi pernah melihat Jibril Asri itu 2 kali. Satu ketika menerima wahyu yang pertama, yang kedua ketika Mi'raj, yaitu di Sidratil Muntaha. Allah mengatakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh-sungguh dia melihat Jibril di ufuk yang terang, yang nyata. Kemudian yang kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Di kesempatan yang lain, Nabi melihat Jibril di Sidratil Muntaha ketika beliau Mi'raj. Wa jumlatu nuzul Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata wa ishrina alfa marrah. Malaikat Jibril menemui Nabi selama kurun penurunan wahyu. Al-Quran turun berapa tahun, Pak? Ya, Al-Quran turun berapa tahun, Bu? Bentar. 22 tahun 6 bulan sekian. Kemudian dibulatkan menjadi berapa? 23. 23 itu dibagi 2 periode, periode Mekah sama periode Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah kemudian dikenal dengan istilah apa, Pak? Makiyah. Ayat yang turun di Madinah dikenal dengan Madaniyah. Turun di Mekah berapa tahun? Jadi kan 23. Di Mekah berapa tahun? Ben mikir enggak ngantuk jadi. Boten. Di Mekah berapa? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10. Karena periode Mekah itu Nabi berdakwah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Total Jibril menemui Nabi itu arba'ata wa ishruna alfan. 24.000 kali selama periode kenabian beliau. 24.000 kali maka malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Ada kalanya menyampaikan wahyu Al-Quran, ada kalanya kepentingan yang lainnya. Dan Jibril di sini digambarkan syadidu bayadis siyabi, pakaiannya sangat putih. Syadidu sawatis sya'ri, rambutnya sangat hitam, menunjukkan kondisi yang rapi, yang ganteng. Maka kalau ke masjid, kalau berangkat ke masjid kok rambutnya panjang, rambut panjang nggak apa-apa, sementing dia apa? Dirapikan, disisir, dipocong, biasanya ketika sujud tidak apa? Mengganggu. Wakila ketika orang punya rambut panjang, ada yang mengatakan ketika sholat, jika tujuannya biar tidak mengganggu sujud, malah tidak boleh dipocong. Kenapa? Biarkan rambut itu ikut apa? Bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika jenengan mau sholat, kok bajunya dilingkis. Kalau dilingkisnya itu pas ketika mau sholat itu nggak boleh. Biarkan lengan kerah baju kita itu apa? Ikut menjulur bersujud kepada Allah Subhanahu. Jangan ditahan, termasuk rambut. Maka dirapikan. Dirapikan ketika rambut panjang. Qatadah mengatakan beliau memiliki rambut panjang, kemudian sering disisir, sering diminyak rambuti, tujuannya untuk ikroman, memuliakan nikmat rambut yang diberikan oleh Allah. Saya lanjutkan. Jadi Jibril datang pakai pakaian putih, rambutnya hitam. Wa maji'uhu fi tilkal hay'ah
al-hasanah yadullu ala istihbabi tajammuli lil qadimi 'alal kubara'i wa li talibil ilmi muallimahu. Jibril datang kepada Nabi dengan kondisi yang paling bagus ini, mengajarkan kepada kita siapapun yang dia datang ke orang yang mulia atau menuntut ilmu, maka hendaknya menggunakan pakaian yang rapi. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai apa? Keindahan. Allah itu indah, suka indah. Allah suka yang rapi, suka yang cantik, suka yang tampan, suka yang bersih. Itu Allah. Terus masalah pakaian ini, masalah di sini ada seorang syekh ulama besar namanya Syekh Yusuf. Tadi saya melihat beliau, mana di sini? Nah, itu Syekh Yusufnya. Perlu nggak kalau seorang syekh atau ulama itu kemudian harus pakai pakaian yang menampakkan diri ulama? Masalah Syekh Yusuf Ahad pagi tanggal 12 Oktober tahun 2025. Kajian Ahad pagi di Masjid Al-Jabar. Setelah selesai sarapan bersama. Ya, inilah. Ini adalah tradisi di Masjid Al-Jabar.
Ya. Untuk Ahad tanggal 12 Oktober tahun 2025 dengan pembicara Bapak Kiai Haji Mizan Sakroni dari Sidoarjo. Ya, ini para umi. Nah. Sama kalau temannya Indonesia juga lumayan Mbak Nini sampai segini tuh kan terus alhamdulillah. Kiai Haji Arifin dari Lamongan.